Kita akan membaca dari kitab Injil Matius. Ini ayat yang sangat-sangat populer yang kita sering sebut sebagai amanat agung. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, mari kita mengikuti. Saya akan membacakan dalam nama Tuhan Yesus, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, ayat ini kita sering pahami, sering kenal sebagai amanat agung. Nah, kita bersyukur gereja kita secara wilayah begitu konsen beberapa tahun yang lalu menggarap yang namanya pertumbuhan gereja yang sehat. Sekalipun banyak gereja yang melupakan, tapi saya tetap pegang prinsip-prinsip itu. Karena prinsip yang telah kita pelajari bertahun-tahun itu dari Growing a Healthy Church, pertumbuhan gereja yang sehat, itu memang yang kita butuhkan. Saudara, kalau saudara memperhatikan dan mengingat pengajaran beberapa tahun yang lalu itu, amanat agung ini sebenarnya harus menjadi amanat agung yang Anda pahami sebagai bukan sekedar amanat dulu, bukan. Tetapi ini amanat sehari-hari. Jadi amanat agung itu harus aktif kita pahami. Semangatnya itu harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dinamakan amanat agung sehari-hari. Jadi amanat sehari-hari. Karena kalau cuma sekali agung, udah selesai saja ya. Hari-hari biasa lupa. Nah, saudara, saya ingin menjelaskan apa yang Tuhan inginkan, yang harus saya dan saudara lakukan. Aktif yang bagaimana yang harus saya saudara lakukan. Hari ini saya memberikan satu pengantar umum untuk apa yang kita ingin capai selama 1 tahun ini ke depan. Prinsip tentunya, bukan yang detail. Apa yang ingin kita kerjakan. Saudara, kalau saudara memperhatikan di dalam ayat ini sebetulnya Tuhan ingin kita semua menjadi alat untuk membawa semua bangsa. Bangsa ini bukan berbicara bangsa Indonesia, bukan bicara itu. Tetapi lebih kepada semua etnis. Maka dalam bahasa Yunani tulis ta etna. Semua bangsa, semua suku bangsa menjadi apa? Murid. Murid yang bagaimana? Murid yang tadi saya katakan. Bagaimana aktif bagi Kristus. Murid yang bagaimana? Murid gak mungkin bisa aktif dia kalau tidak punya hubungan yang baik, pengalaman yang intim dengan Kristus. Ada banyak orang aktif, tapi aktifnya bukan bagi Kristus, banyak. Kalau aktif bagi diri sendiri, aktif buat tujuan-tujuan sendiri, yang kita rindukan, yang Tuhan rindukan dalam hidup kita adalah aktif bagi Kristus. Nah, saya ingin mengajak kita melihat 3 perintah yang diberikan kepada kita. Atau lebih tepatnya 3 hal yang Tuhan ingin kita lakukan untuk menjadikan semua bangsa murid.
3. Minta maaf ya. Biasanya kan saya 2. Karena ini 3 harus 3, saya nggak bisa korupsi 1. 3 untuk kali ini. Karena menjelaskan itu ya. Nanti kalau sudah apa 2 lagi lah ya. Tapi kalau normal saya balik 3 lagi. Ya 3 biasanya. Nggak ada hubungannya sih dengan apapun. Ya biasanya 3. Saya lebih senang. Saudara, perintah yang pertama atau hal yang kita harus lakukan pertama apa di situ? Kita baca sama-sama. Ya, pergilah, ya, pergi. Pergi di sini bukan ya udah saya nggak usah ke gereja, saya pergi ngambek meninggalkan gereja, bukan. Saudara, kata pergilah ini yang Tuhan Yesus perintahkan sebagai kata pengutusan. Pergilah. Pergi di sini dalam pengertian apa? Berarti keberadaan saya dan saudara sebagai anak-anak Allah, sebagai murid Kristus di dunia ini adalah diutus. Ya. Jadi Bapak Ibu itu diutus. Saya dan Bapak Ibu diutus. Jadi yang diutus bukan hanya karena nanti biasanya Januari sekolah minggu, guru sekolah minggu diutus. 1 tahun, kalau bisa tahun nanti udahlah 1 tahun ini aja diutus. Pikirnya kalau nggak diutus udah nggak diutus. Itu salah pemahamannya. Ya, sekaligus mengingatkan guru sekolah minggu, jangan kayaknya tahun ini saya nggak mau lagi Saya mau cuti, nanti Tuhan cutikan beneran nanti. Ya, kalau pelayanan kalau menurut saya nggak usah cuti, saya nggak mau cuti pelayanan. Kalau bisa nggak usah pensiun. Ya ini bukan berbicara tentang administrasi ya, kalau administrasi ya pensiun harusnya kalau udah usia tua kan. Tapi tetap aktif. Karena kita diberikan pergi. Nah saudara, ini yang banyak orang Kristen tidak menangkap kebenarannya. Kalau Bapak Ibu ditanya pergi itu apa? Pergi itu apa? Ya pergi ya, namanya pergi. Iya kan diusir lain. Pergi ya pergi. Ya pergi nggak di tempat. Ya pergi. Pergi bisa dalam pengertian ya pergi. Iya. Pertanyaan kita kemana perginya? Untuk apa? Ya. Perginya kemana saja Bapak Ibu ada. Bapak Ibu pergi situ. Ada satu hal yang penting di dalam kata pergi. Tadi saya sudah jelaskan pergi itu berarti saya dan saudara diutus pergi. Di dalam kata pergi itu berarti kalau saya dan saudara diutus berarti saya dan saudara ada mengemban tugas. Dimanapun Bapak Ibu ada ya. Di sini hari ini pergi ke gereja, pergi kan. Terus nanti setelah dari gereja kemana? Bapak Ibu kemana setelah dari gereja? Pergi ke rumah, ya kan? Pergi ya Bapak Ibu, jangan bilang pulang. Pergi, ya kan? Terus setelah dari rumah pergi kemana? Mungkin belanja, mungkin besok kantor, mungkin ada pergi berkunjung. Kemana saja Bapak Ibu pergi. Termasuk pergi tidur. Termasuk pergi nyuci baju yang ibu-ibu. Termasuk pergi belajar yang anak-anak. Jadi kemana saja Bapak Ibu itu mempunyai tugas. Apa tugasnya? Apa yang harus kita kerjakan? Aktif bagi pekerjaan Kristus. Menghadirkan kerajaan Allah di sana. Di mana? Di mana saja Anda pergi. Kemana saja Anda pergi. Jadi Bapak Ibu ingat baik bahwa kita dalam mengikut Kristus
kita mendengar istilah atau perintah pergi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca kisah para rasul, ada hal yang menarik di sana. Karena Tuhan Yesus ini kan perintahkan pada murid-muridnya, pergilah ya. Murid-murid pergi enggak waktu diperintahkan? Orang percaya enggak pergi kan? Kemudian apa yang terjadi? Nah, nanti ingat lagi ya waktu baca kisah para rasul ya. Murid-murid itu enggak pergi, di Yerusalem aja. Padahal Tuhan perintahkan apa? Pergilah kamu kemana? Yerusalem, ke Yudea, Samaria, ujung bumi. Tapi murid-murid enggak pergi-pergi. Pertanyaan saya, apa yang terjadi? Murid-murid atau orang percaya mengalami penganiayaan besar. Yang memaksa mau tidak mau harus pergi. Nanti waktu baca kisah Rasul perhatikan cerita itu. Mau nggak mau pergi, dipaksa pergi. Jadi saya memahaminya terbalik. Kita kan selalu alasannya sibuk, nggak ada waktu ini. Ya sudah, kalau kamu sibuk, buat kamu nggak bisa sibuk keluar. Corona. Ya nggak mau di rumah ya. Ya mau nggak mau lihat anaknya. Kadang-kadang anak-anak lebih rohani loh dari kita. Pa, ma, yuk kita doa. Ada yang anak-anak bapak ibu gitu? Iya kan? Pa, kita nggak ini. Pa, yuk kita ini. Ma, kita gini. Perintah Tuhan kita pergi. Sebenarnya kalau di dalam sejarah misi itu ada cerita apa? Mulai dari suku Viking, nanti ada periode-periodenya itu. Orang yang menerima kabar baik tidak pergi, Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Yang mau nggak mau dia pasti pergi. Nah, kisah Rasul memberikan satu contoh penganiayaan. Karena memang Allah ingin Anda pergi, saya pergi. Tuhan ingin itu. Maka pergi bisa diartikan secara sederhana, pergilah. Atau sebagaimana kamu pergi. Sebenarnya ayat itu bisa diartikan gitu. Untuk apa? Dalam konteks yang lebih spesifik, selain tadi saya katakan secara luas bagaimana menghadirkan kerajaan Allah, pergilah untuk menjangkau semua teman-teman kita dalam kehidupan kita sehari-hari selama kita hidup. Saya mau bertanya, tentu sekarang dibatasi kan hadirnya. Tapi berapa orang yang mengingatkan temannya, ya teman itu bisa keluarga, bisa teman kerja macam-macam bisa. Berapa orang yang mengingatkan setiap kali umpamanya, kamu ibadah enggak? Berapa orang di sini yang rajin share tentang link ibadah kita? Berapa orang? Banyak orang Kristen itu egois. Pergi sendiri aja. Bahkan kadang-kadang anggota keluarganya pun enggak ngerti. Ya, saya suka tanya itu. Umpamanya kakak beradik ada 5 atau 6 ya. Mana itu adik-adikmu? Enggak tahu pak, enggak di sini, jangan khawatir. Iya kan? Jangan ditanya-tanya siapa yang keluarganya 6 ya. Suka gitu cari-cari ya, enggak usah. Di mana adikmu? Enggak ngerti dia, adiknya pun kemana enggak ngerti. Yang cilakanya lagi, di mana suamimu? Enggak ngerti suaminya. Enggak ngerti apakah tadi masih mimpi dibangunkan, ya kan? Atau di mana istrimu? Enggak ngerti istrinya. Tuhan ingin kita mengajak, menjangkau orang lain sehari-hari selama kita hidup. Maka saya coba ajak kita gerakan men-share WA. Kalau Anda terima WA yang bagus, share. Kita yang jelek-jelek seringkali senang kali share. Apalagi yang seram-seram menakutkan, share. Atau yang lucu-lucu, bagus juga sih ya. Kalau yang lucu-lucu ya. Tapi yang berbobot kan jarang kita share ya. Yang bagus share lah. Ya, bagi. Siapa tahu orang lagi galau ya, ikut ibadah. Orang lagi gak apa bisa ikut ibadah bukan?
Kita ada buka banyak seminar, kita ada buka kelas-kelas. Bagilah. Ya. Kadang dari seksi-seksi kan suka bagi ya. Takutnya di-rate doang ya. Dibalas oke aja nggak bisa ya. Itu yang seksi-seksi ya. Yang seksi-seksi kadang suka men-share ya atau komisi. Jadi ingat, kita diperintahkan Tuhan untuk apa? Pergi. Kecuali Bapak Ibu memang sudah pengen cepat pulang. Monggo silahkan. Mau cepat pulang? Ya. Karena kita pulangnya sekali, nggak bisa pulang pergi. Kalau sudah pulang nggak pergi sini lagi, ya pulang ke rahmatullah. Ya kalau memang cepat pulang ya nggak apa-apa. Pak, saya nggak mau pergi, saya pengen cepat pulang. Ya, tapi Tuhan masih tinggalkan Anda di sini. Berarti Tuhan masih ingin Anda dan saya pergi. Jadi perintah yang pertama apa Bapak Ibu? Pergi. Ya, jadi nanti selesai dari sini pergi ya. Jangan cepat-cepat pulang. Pergi. Banyak orang pergi kerja. Banyak orang pergi ke mall. Banyak orang pergi dalam aktivitas sehari-hari. Tapi pertanyaan saya, apakah saudara menyadari bahwa Anda sedang pergi melakukan kehendak Allah di sana? Seringkali pergi kerja ya sibuk kerja. Seringkali pergi ke mall ya sibuk belanja. Atau lihat-lihat ya. Kita lupa Tuhan sedang mengutus kita di sana. Yang kedua saudara, apa dikatakan di sana yang kita lakukan? Baptislah. Saudara, poin pertama tadi, saudara pergilah. Kadang gereja suka berbicara terbalik, datanglah. Saudara, kalau saudara dan saya tidak pernah pergi, gak mungkin ada orang datang ke gereja. Udah kayak terkenal kali gereja kita. Ini saya sedang membangun motivasi ya. Bukan, Pak Sumadi hina Jakarta Pusat, awas lu ya. Bukan. Kalau saudara tidak pergi, gak kasih tahu, orang gak ngerti. Orang cari gangnya aja susah. Saya kalau umpamanya kirim WA orang untuk datang, saya suka WA Google Map-nya. Jadi serius ngajaknya, bukan sekedar. Sekalipun udah dikirim kirim Google Map pun nggak datang, ya nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha. Saudara, tidak ada yang pergi, tidak ada yang datang. Kalau ada yang datang itu karena nyasar. Ya, aduh udah puyeng ya, udahlah di sini saja lah. Gitu ya. Nyasar itu macam-macam alasan. Nyasar ya. Nah yang kedua apa? Baptis. Saudara, baptis saya sedang tidak berbicara ritual baptis. Bagian kedua ini tidak sedang berbicara baptis yang dilakukan pendeta, bukan yang saya ingin tekankan. Baptis itu apa sih poinnya? Saudara, mari kita membuka Roma pasal yang ke-6. Nah, saya akan membacakannya. Roma pasal 6 itu yang di sudut itu ya. Ayat 3 sampai 5. Dikatakan begini. Ya, ayat 3 sampai 5. Atau Roma 6 ya. Roma 6 ayat 3 sampai 5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Oke, ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Perhatikan ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi baptis sedang tidak berbicara baptis itu, tindakan baptisnya. Tapi baptis di sini bagaimana Tuhan menghendaki kita mengidentifikasikan
diri kita dengan Kristus. Berarti saya dan saudara mengalami apa yang terjadi dalam kuasa kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Saudara dengar baik, ada banyak orang Kristen yang secara ritual sudah dibaptis. Tetapi secara hidup tidak pernah mengidentifikasikan diri dengan Yesus. Banyak orang yang berkali-kali bahkan dibaptis, dari baptis percik, selam pun berkali nyelam. Gitu juga masih. Tuhan ingin ketika kita ingin mengajak orang, menyampaikan kepada orang, sebenarnya yang harus terjadi dalam diri kita adalah mengidentifikasikan diri dengan Kristus. Penyalipannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Maka ketika kita pergi, kita pun akan bawa orang itu mengalami hal yang sama. Menjadi sama dengan Kristus. Mengidentifikasikan diri dengan Kristus itu berarti apa? Saya dan saudara memiliki pribadi, karakter, dan prioritas Kristus. Jadi identitas Kristus itu nyata dalam diri kita. Aktif bagi Kristus itu real. Saya sedang tidak berbicara aktivitas pelayanan, enggak. Saya bicara jauh lebih luas dari itu. Aktif, mungkin saya sudah aktif Pak, apa kurang aktif sih? Dari Senin ke Senin. Itu aktivitas rohani saja. Kalau kita tidak di sini di dalamnya. Wah, saya tahu nih, ada yang membenarkan diri. Wah, syukur kan. Lebih bagus aku kan? Aku memang gak rajin aku. Bukan juga. Rajin enggak, ini juga enggak. Bukan, saya sedang tidak mendikotomikan itu ya. Saya sedang ingin mengajak kita semua. Bagaimana Tuhan ingin kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dengan juga menerima baptisan. Kita itu mengidentifikasikan diri dengan Kristus, memiliki pribadi, karakter. Saudara bayangkan ketika dalam komunitas orang percaya karakternya karakter Kristus, itu menjadi magnet yang kuat akan menarik orang-orang di sekitar kita. Saya suka mengikuti itu apa namanya itu sih, apa sih namanya sekarang itu yang suka ada film-film pendek-pendek itu ya, yang film pendek-pendek ya. Kadang-kadang orang berbuat baik gitu ya, orang apa gitu ya. Sudah dunia mencari yang gitu loh saudara. Dan Tuhan hadir untuk itu loh. Dan kita yang percaya Tuhan harusnya menyatakan hal itu. Karakter Kristus. Maka ketika kita menyatakan karakter Kristus, kapan itu? Bukan di sini. Ya. Maka kadang banyak orang bingung juga ya. Ada banyak orang kalau ada apa-apa, ya udah kalau nggak bisa kita selesaikan gereja di luar. Apa bedanya penyelesaian di gereja dan di luar? Karakter Kristus di mana? Di mana saja. Di gereja harus memiliki karakter Kristus. Di luar gereja memiliki juga. Di tempat kerja sama. Di rumah apalagi. Jangan sampai nanti anak kita, istri kita atau suami kita senang lihat kita di gereja. Wah, kalau lihat papa ini di gereja kayak malaikat ya. Begitu senyum ramah ya, di rumah beda. Wah, lihat ibu saya kalau di gereja luar biasa manis ya. Shalom, shalom ya kan. Di rumah, wah lihat anak saya di gereja kayaknya lebih enak, lebih bagus.
Karakter Kristus justru harus saya praktekkan kemana tadi? Ketika saya dan saudara pergi. Kemana? Kemana saja. Jadi berbicara baptis, bagaimana saya dan saudara membawa orang mengalami perjumpaan dengan Kristus dan memiliki karakter dan sifat Kristus. Prioritasnya juga. Nah ini nggak mungkin bisa terjadi ketika saya dan saudara tidak mengalaminya. Saya senang kalau anak-anak suka, pemuda-pemuda ya, dia suka sama teman kampusnya, kemudian share tentang kampusnya. Saudara kenapa sih bisa share tentang kampus? Karena pasti dia sudah mengalami hal yang baik di kampusnya kan. Banggakan dengan kampusnya? Atau saudara di mana deh? Bagaimana sih saya dan saudara bisa share karakter Kristus? Bagaimana sih saya bisa membagikan itu? Ketika saya dan saudara mengalaminya. Maka Tuhan ingin kita pergi dan mengajak orang dibaptiskan dalam pengertian yang tadi. Saudara dalam Kolose pasal yang kedua ayat 7 dikatakan begini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah ya teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya lupa kemarin siapa yang ngomong ya, sudah katanya dulu bisa nyetir karena sudah lama nggak nyetir sudah lupa, ya kan? Dulu bisa main musik karena sudah lama nggak main musik sudah lupa. Pokoknya dulu bisa ini karena sudah lama nggak dipraktekkan lupa. Saudara dalam kehidupan iman sebenarnya mirip. Bagaimana saudara bisa bertambah dalam, bertambah teguh, bertambah berakar. Kasarnya bertambah expert lah ya. Ketika saya dan saudara mempraktekkan. Ya kan? Wih saya dulu pemarah loh karena sudah lama gak praktek marah jadi lupa marah. Kan hebat ya. Ada yang lupa gitu ya. Lupa karena lama gak praktek marah. Ya, karena sudah lama saya gak marah jadi lupa sekarang saya marah. Gimana sih caranya? Ajarin dong. Ya sudah praktekkan, karakter kita dipraktekkan. Jadi ketika kita berbicara tentang bagaimana kita aktif bagi Kristus. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu. Kita mengidentifikasikan diri dengan Dia. Banyak orang meniru sih gaya-gaya Yesus ya. Apa nama itu? Apa mengidentifikasinya kan karena gondrong gitu ya. Gondrong, bukan itu. Ada yang mengidentifikasikan karena apa? Oh, mencuci kaki. Ya nggak salah sih. Tapi mencuci kaki itu gampang Bapak Ibu. Siapa pengen dicuci kakinya? Saya juga bisa. Tapi mencuci kaki tidak sama dengan saya rendah hati. Sekarang saya suruh cuci kaki semua orang juga bisa. Apa susahnya? Cuci aja. Kuat-kuat ya. Tapi apakah itu membuktikan saya rendah hati? Bukan. Yang Tuhan ingin rendah hati. Yang Tuhan ingin kita boleh menerima orang lain dengan kasih. Jadi hal yang kedua yang kita lakukan apa? Baptislah. Jadi ingat ya, yang baptis bukan karena pendeta, bukan, kita membawa orang lain identifikasi dengan Kristus. Kan cuma 3 kan, sebentar kan? Yang ketiga. Apa Bapak Ibu? Ajarlah. Saudara kalau saudara berbicara ajarlah, apa yang kita pikirkan? Ngajar kan? Ngajar. Ayo kita akan belajar, ya ada yang ngajar. Apa yang kalau kita berbicara ngajar berarti ngomong kan? Ngomong. Saudara sebetulnya ayat itu poinnya bukan ngomong ini, poinnya. Ajar yang dimaksud, perhatikan dengan baik ayat itu.
Bapak Ibu, dikatakan di sana apa? Ajar untuk apa katanya? Ya kan? Dan ajarlah, tadi ya, mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ajar untuk apa? Be a doer. Menjadi pelaku. Kalau cuma ngajar ngomong itu namanya be a doer. Tahu doer? Doer itu mulutnya besar. Ini doer. Pelaku. Jadi ajar di sana penekanannya bukan sekarang saya ngajar, bukan. Tapi saya mengasih contoh kepada Bapak Ibu, begini loh caranya. Bapak Ibu ketika mengajar kepada anak-anak, begini loh caranya. Ayo baca ke Mas. Papa enggak baca enggak? Kamu dulu ayo. Papa sibuk, kamu kayak enggak ngerti. Kamu anak-anak. Anak-anak kan bertanya bagaimana caranya. Anak-anak, jadi anak harus baik ya. Gimana Pak caranya? Gimana Pak caranya? Mengajar di sini berarti saya dan saudara menjadi contoh, teladan. Ingat beberapa waktu yang lalu ketika saya berkhotbah tentang komunitas idaman, ada statement saya yang kalau Bapak Ibu ingat, saya bilang gini. Banyak orang Kristen pun sering mengalami konflik. Kemudian dunia sekitar lihat apa? Orang Kristen ya. Yang sama dengan dunia tapi merasa berbeda. Aneh kan? Samanya kita. Tapi merasa berbeda. Gua berbeda nih pilihan dari Hong Kong. Kalau kita tidak menjadi doer. Pelaku. Saudara. Maka yang dikatakan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana saya dan saudara bukan sekedar ngomong. Tetapi saya dan saudara betul-betul menjadi contoh melakukan. Makanya saya tuliskan di sini penekanannya bukan pada pengajaran, ya, bukan saja pada pengajaran, tetapi mengajarkan untuk mentaati apa yang Yesus perintahkan untuk dilakukan. Ketaatan dalam hal apa? Saudara, tahun ini tadi saya katakan di depan tema gereja kita adalah menjadi tubuh Kristus yang aktif bagi Kristus. Apa tujuannya? Di Napiri saya tuliskan di sana. Tujuannya adalah mewujudkan setiap anggota jemaat GMI Jakarta Pusat sebagai anggota tubuh Kristus yang dengan sukarela, apa itu? Mempersembahkan karunia, mempersembahkan waktu, mempersembahkan dana, berperan aktif dalam pelayanan dan menjangkau jiwa-jiwa. Bagaimana saya dan saudara mengajar orang? Mulailah dari teladan kita. Tentang apa? Karunia. Apa yang Anda miliki? Skill Anda apa sih? Ada banyak orang di kantor hebat-hebat, tapi nggak pernah mau mempersembahkannya untuk Tuhan. Saya ambil contoh yang sedikit beda ya Bapak Ibu. Sekali waktu saya ketemu jemaat. Jangan khawatir ini nggak jemaat sini, saya nggak pernah pakai jemaat ini contoh ya. Maksudnya karena nanti Anda cari-cari, nggak usah cari-cari. Jadi pas saya sedang ketemu jemaat itu, pas saya naik motor ya, jemaat itu naik mobil, rapi banget, ya kan? Saya bilang, Pak mau kemana? Kantor lah Pak. Saya sebenarnya tahu dia mau ke kantor, tapi saya tanya mau mempertegas, rapi banget gitu. Karena kalau ke gereja dia nggak begitu rapi. Kantor kayak rapi banget kalau ke gereja, asal ya. Ada orang ke kantor on time, ke gereja telat. Ya. Itu waktu.
Nah, karunia apa yang saudara miliki? Persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Apa itu? Pak, saya itu karunia saya itu pokoknya untuk apa? Hospitality. Besok daftarkan diri. Saya pengen jadi aser. Oh Pak, saya karunia saya itu Pak, saya parkir mobil itu bisa pas. Besok daftarkan diri. Pak, saya pengen jadi apa? Tukang parkir. Ini Bapak Ibu mungkin ada yang pernah pergi ke saudara-saudara kita kan, ke tetangga apa ke teman-teman kita yang di Korea kan. Itu yang parkirkan mobil bukan tukang parkir. Pejabat-pejabat itu dalam dunia sekuler. Tapi dia melayani di gereja. Oh Pak, saya pinter ngerangkai bunga Pak. Daftarkan dirimu. Saya pengen rangkai bunga untuk gereja. Sudah saya pernah contohkan dari mimbar ini, saya kagum dengan seorang ibu tua. Dia setiap minggu datang lebih pagi. Dan dia itu membawa bunga, apa bunga asli ya, bukan bunga ini mahal. Itu bunga apa itu kalau di pagar, kalau di kampung itu ada bunga itu, kalau orang Jawa bilang itu ceplok piring, yang harumnya wangi banget gitu. Biasanya daunnya bisa untuk campuran cincau. Dia setiap hari bawa itu, setiap pagi. Sekali itu saya pernah sapa dia. Mbah, rajin kali. Apa dia bilang? Hanya ini yang saya bisa kasih sama Tuhan. Dia setiap minggu pagi datang, pagi-pagi. Sudah apa karunia Anda? Oh Pak, saya pinter IT. Daftarkan dirimu. Jangan di rumah cuma lihat, ini kayaknya kurang bagus. Datang bagusi. Mempersembahkan sukarela. Apalagi? Apa karuniamu? Itu Anda sedang mengajar orang lain melakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang ini, tujuan gereja tahun ini, bagaimana kita mempersembahkan sukarela dengan karunia kita, waktu kita, ya, mempersembahkan dengan sukarela keaktifan kita dalam pelayanan, termasuk juga mempersembahkan dengan sukarela persembahan kita. Nah, beberapa kali saya sampaikan dari apakah mimbar atau sel group. Saya kalau memberi persembahan, saya sengaja saya suruh anak saya tulis. Bukan gak bisa nulis saya, bisa. Tapi karena sedang ingin mengajari. Daripada saya ngajarkan, nak beri persembahan yang terbaik ya, ngomong. Lebih bagus saya panggil dia, tulis. Ini, hitung. Karena saya ingin mengajarkan anak-anak saya taat. Memberi yang terbaik. Sudah boleh lakukan di rumah. Termasuk tahun ini salah satu yang kita ingin gerakkan, membawa orang. Jadi mulai Februari bawa orang. Ya, sekarang sudah mulai didoakan. Siapa yang kamu mau bawa? Doakan. Ya, siapa yang mau kamu bawa? Doakan. Pak, saya sudah ngajak dia 3 tahun gak datang-datang. Ada orang yang malas itu kayak kura-kura. Kalau orang kayak kura-kura jangan Bapak Ibu dorong. Kalau kura-kura didorong, jalan atau tidak? Makin sembunyi. Jadi kura-kura cukup dipukul gitu aja, biarkan aja nanti dia jalan sendiri pelan-pelan memang jalannya. Ajak yang lain. Jangan habiskan waktu juga untuk 1-2 orang yang sudah diajak berkali-kali nggak datang ya. Contohkan, ajak orang lain. Dalam setiap seksi kita akan aktifkan ini. Di sekolah minggu nanti ada acara KKR di minggu sekolah minggu kalau nggak salah ya, Bang Kevin atau Kak Lasma ya. Kita akan ajak orang, bawa orang. Secara umum di pemuda-pemudi kita sudah bangun untuk komunitas klik. Ajak orang pemuda-pemudi. Nggak bisa ke gereja, ajak ke klik dulu.
Keluarga-keluarga muda, ada komunitas. Pasutri muda. Jangan dari seksi sudah WA semua. Saya pun gak ada yang ikutan WA sih. Tapi saya ikut-ikutan doang. Hadirlah, orang cuma pakai Zoom. Datanglah. Ajak orang. Di sel group. Ayo yang tugas ngajak orang bukan pemimpin sel group saja. Gak kasihan kalian sama pemimpin sel group. Anda ajak orang yang lain. Dan di minggu Bapak Ibu, gereja kita punya 2 sarana ibadah. Kebaktian pagi yang Februari nanti akan mulai aktifkan lagi, itu kebaktian kontemporer. Jadi kalau kamu lihat ini jiwanya jiwa muda, jangan bawa yang kebaktian 2, yang pagi jam 8. Tapi kamu ketemu orang, oh kayak ini cool, dia senangnya yang him, ajak di kebaktian 2. Ada 2 sarana. Minggu keempat, mari kita jadikan sebagai momen kita membawa orang. Kalau kita pengen cari momen. Setiap minggu keempat, kita rancang ibadah yang spesial untuk bawa orang. Saudara, pergi, baptis, ajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara, ada 2 demam yang dialami gereja. Ya. Jadi ketika kita berbicara ajar ini kan inilah bukti kita mengasihi Tuhan kan, taat. Ya, saya kutip dari 1 Yohanes itu ya. Saudara, ada 2 demam yang sering dialami gereja. Demam yang pertama itu demam kursi goyang. Demam kursi goyang itu artinya gereja begitu sibuk. Sibuk, tapi sibuk doang, kagak ada tujuan. Saya tidak ingin mengajak Anda sibuk tanpa tujuan. Saya juga gak mau melakukan sesuatu yang gak ada tujuan, saya gak mau. Jadi kalau apa-apa yang saya dan saudara sedang lakukan itu ada tujuan. Maka di sini saya tuliskan tanpa pembinaan yang terarah, terpadu, gereja atau persekutuan percaya hanya terfokus pada aktivitas. Saya tidak sedang membawa saudara kepada itu. Saya sedang tidak membawa saudara hanya cuma sibuk, enggak. Tapi kita ingin benar-benar berjalan menuju satu tujuan. Aktivitas itu bukan untuk aktivitas itu sendiri. Aktivitas itu sarana mencapai tujuan. Bapak Ibu ikuti apa? Jangan untukmu sendiri. Mari membiasakan diri untuk bersama-sama kita mencapai tujuan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mau membawa orang lain, pakai setiap sarana yang ada untuk kita membawa orang lain. Demam yang kedua, kemarin baru nonton bola ya, ada yang nonton sama-sama sih lihatnya. Demam yang kedua itu demam penonton. Apa sih penonton tuh? Kehebatan penonton? Ya, wah penonton itu lebih hebat dari pemain. Aduh, tinggal di sudut sebentar ya, pasti masuk. Ya, itu aduh tinggal tipis, coba nandangnya kakinya agak bengkok sedikit, pasti masuk. Cobalah kami nendang, itu demam penonton. Nah di gereja kalau tidak hati-hati ada banyak orang yang memposisikan sebagai penonton. Kurang ini. Gereja kurang ini. Gereja harus ini. Gereja ini. Penonton. Kita bukan penonton, saya bukan penonton, Anda bukan penonton. Kita harus menjadi pemain. Maka itu juga yang selalu saya katakan, tanpa kita diperlengkapi,
Maka setiap kali mau apapun, gereja selalu memperlengkapi kita. Mau apa? Nanti di awal-awal ini kita akan perlengkapi bagaimana menyambut tamu yang baik. Bagaimana berkunjung yang baik. Ya, atau yang lain-lain lah. Mau bagaimana? Jadi ketika kita berbicara tentang demam gereja, kalau kita hanya menjadi penonton, maka kita hanya memokuskan orang-orang tertentu yang melayani. Gimana kamu nih majelis? Majelis kok nggak becus? Karena apa? Dia menempatkan diri penonton dan majelis itu pelayan. Apalagi kalau menempatkan diri sebagai tamu. Tamu di restoran adalah raja. Raja ya, pokoknya raja suka-sukanya. Enggak, Bapak Ibu, kita semua aktif. Harusnya kita pemain. Berarti apa? Kita bersama-sama melayani. Gimana Bapak Ibu? Mau aktif tahun ini? Atau mau masih menjadi penonton? Kalau menjadi tonton, nonton bareng, nobar. Aktif Bapak Ibu, aktif. Ya, siapa yang pernah main bola? Enak main bola, Nandang? Ya. Saya nggak begitu bisa main bola. Dulu sih rajin waktu kecil. Ya, karena pernah ada jatuh, terus jadi gara-gara jatuh main bola saya 1 atau 2 bulan nggak bisa nulis. Ya udah dibayar enggak, jadi saya rugi kan, nggak pernah main bola lagi. Sekali waktu di kampus itu ada kelas meeting. Badan saya nggak sekeren sekarang. Dulu kurus banget saya. Guru Angga masih kalah ya. Saya lebih kurus dari dia. Nah, jadi saya memberikan harapan guru Angga masih bisa gemuk. Ya, amin dia kencang. Waktu main bola, saya giring bola. Oh, ayo. Saya pun nggak ngerti tendangnya kemana. Gol ternyata. Wah, padahal saya tendang nggak sengaja, ya kan. Ternyata enak nonton daripada main, ya kan? Saudara, kita mungkin sering komentar ya, di depan tuh kok kayaknya ngomongnya salah-salah ya. Kadang udah disiapkan bagus, sampai di depan kepalanya jadi besar, hitam, lupa yang mau dikatakan. Jadi mari kita jadi pemain bersama-sama. Saudara, Tuhan mengajak kita untuk aktif. Sepanjang tahun nanti saya akan selalu pampang kepada kita satu ajakan, bahwa saya dan saudara tidak sendirian. Yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ya, nanti saya akan terus pampang. Bawalah teman-teman Anda, jangan hanya datang sendirian. Nanti jangan disalahpahami ya. Kata Pak Sumadi nggak boleh datang sendiri, jadi nggak datang. Bukan. Ini sedang mengajak Anda bawa teman. Nanti jadi salah pahami. Kayaknya Sumadi ngajarkan yang salah. Masa kita nggak boleh datang sendiri? Bukan. Ajak teman-teman. Ya. Ayo ajak. Ya. Nanti aja. Kalau ayo ajak teman-temannya. Jadi Bapak Ibu, sebagai akhir dari renungan ini, khotbah ini, saya mau katakan gini. Milikilah hati yang mau pergi dan aktif untuk kerajaan Allah. Miliki hati yang aktif yang mau pergi untuk kerajaan Allah. Dan mulailah apa itu? Dengan membawa dan memenangkan jiwa buat kerajaan Allah. Bukan untuk saya, bukan untuk yang lain. Kita bawa untuk Tuhan. Kenapa? Karena kerajaan Allah selalu berkaitan dengan jiwa, dengan orang. Bukan sekedar acara atau kegiatan agamawi. Di tahun ini kita sama-sama, mari kita bawa orang. Kerajaan Allah berkaitan dengan orang, bukan aktivitas agamawi ini. Bukan. Kiranya Tuhan boleh membuat kita memahami
setiap kehendak dan rencananya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama doakan untuk tema tahunan gereja kita. Dan biarkan semua anggota jemaat boleh menangkap kebenaran ini. Dan kita rindukan tahun 2022 menjadi tahun di mana kita bisa melihat ada banyak orang yang kita bisa bawa di hadapan Tuhan. Kita bagikan berkat kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku mau mengikuti ya Tuhan, kami mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, biarkan kebenaran firman-Mu dan kehendak-Mu boleh kami pahami, boleh kami percaya, dan boleh kami taati. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami visi untuk gereja ini. Tuhan juga memberikan kepada kami misi untuk bagaimana kami bisa mencapai visi Tuhan itu. Tuhan, biarkan dalam 1 tahun ini tidak ada seorang jemaat pun yang pasif, yang hanya mengalami sindrom kursi goyang dan penonton. Tapi biarkan kami masing-masing menjadi anggota kerajaan Allah yang aktif, pergi mencari orang, mengidentifikasikan diri dan orang lain kepada Kristus. Bahkan pergi dimanapun kami, menjadi teladan ketaatan kepada Kristus. Tuhan, biarkan setiap kami boleh mengerti kehendak-Mu ini, supaya kami boleh juga mengalami lawatan-Mu, mujizat-Mu yang nyata di tengah-tengah gereja ini. Dan untuk itulah kami, Tuhan, perkenankan sampai kepada tahun 2022 ini. Pimpin kami semua untuk kami bisa saling menguatkan dan untuk saling memotivasi. Ada banyak karunia di tempat ini yang belum dipersembahkan kepadamu. Ada banyak potensi dalam gereja ini yang belum dipersembahkan di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami mengerti betul bahwa apa yang ada dalam diri kami masing-masing ini semua anugerah daripadamu. Dan itu Tuhan percayakan kepada kami untuk memuliakan Tuhan. Biarkan kami boleh mengerti kebenaran ini. Tuhan, sapa kami setiap pribadi. Tuhan, pimpin kami supaya kami menjadi satu bahagian anggota tubuh Kristus yang senantiasa aktif. Kami tidak ingin pasif, karena pasif itu akan menyebabkan kematian kami. Ketika kami tidak aktif, kami pasif, maka itu sedang menuju kematian. Kami ingin menjadi pribadi yang hidup, anak-anak-Mu yang hidup, dan dipakai untuk terus aktif bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Berkati lawat setiap kehidupan jemaat-Mu dimanapun, apapun kesulitan yang dihadapi saat ini. Biarkan tahun 2022 ini menjadi tahun sukacita, tahun kegerakan, tahun di mana Tuhan menyatakan mujizat demi mujizat di gereja ini. Dan kami melihat dengan mata kami sendiri, dan kami boleh menceritakan kepada yang lain. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Semua orang berkata